Saya melihat sedikit bahaya. Kita mau bermuktamar Muhammadiyah yang ke-48 bulan November di kota Solo. Sekarang ini terus terang saja, ya, pemerintahannya Pak Presiden Jokowi ini terlalu suka intervensi, ya ke parpol, ya ke lembaga-lembaga yang lain, tapi juga kepada umat Islam. Padahal buat saya sebagai salah seorang kader Muhammadiyah, kadang-kadang saya bangga, saya sering mengatakan saya ini Muhammadiyah 24 karat. Sebelum saya lahir saya sudah Muhammadiyah. Kakek saya itu Wiryo Sudarmo, Sukiman Sudarmo, itu beliau dulu jadi kepala Pegadaian Batavia, ya, sudah jadi tokoh Muhammadiyah, ya, pulang ke Gombong jadi ketua Muhammadiyah Gombong. Kemudian ibu saya itu sekolahnya HIK Muhammadiyah Batavia. Bapak saya Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, jadi saya mengatakan sebelum lahir saya sudah Muhammadiyah karena ya kakek saya, ya ibu saya, ya bapak saya sudah berjuang di Muhammadiyah. Nah, jadi kalau sekarang saya agak prihatin, agak concern sedikit masa depan Muhammadiyah ini, ya, itu saya ingatkan bahwa pemerintah Pak Jokowi ini memang sukanya ikut menata. Nah, caranya bermacam-macam, tetapi nanti ini akan saya siarkan ini, tidak semuanya, karena saya terlalu panjang ya. Tapi saya ingin sampaikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah sekarang ini yang dipimpin oleh saudara Haidar, Profesor Dr. Haidar Nasir, itu biasanya cara mereka pemerintah itu menundukkan kita itu memang dengan cara yang halus dan kelihatannya bagus, ya. Jadi tolong, ya, saudara-saudaraku yang saya cintai, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Muhammadiyah yang mau rawuh datang ke Muktamar Muhammadiyah di Solo nanti, itu memang biasanya akan diberikan tiket pulang pergi. Nah, lantas biasanya wah, pemerintah apik tenan, mendukung kita. Buktinya diberikan tiket pulang balik. Kalau dari Papua ke Solo kan memang mahal. Tidak usah dari Papua, dari Sumatera, Kalimantan itu juga mahal. Kemudian biasanya juga diberi amplop ala kadarnya. Tapi sambil dibisiki, nanti yang dipilih ini ya Pak Fulan. Nah, karena sebagian warga Muhammadiyah itu kadang-kadang juga terpengaruh. Padahal kita dididik oleh Al-Quran ini sebagai orang beriman, ya, tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yawmil akhir wa aqama sholah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Adapun orang-orang yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah, suka berjamaah di masjid-masjid Allah, ya, kemudian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan bayar zakat, dan mereka tidak pernah takut pada siapapun kecuali kepada Allah semata-mata. Dan karena itu kata Allah, mudah-mudahan orang-orang beriman seperti itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya membaca dengan sedikit khawatir mengapa umat Islam Indonesia
itu kadang-kadang lebih takut dengan manusia daripada Allah Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbun Nas. Padahal kita ini kan tiap kali sholat 5 waktu, tambah sholat sunat, tambah mungkin sholatul lail, ya. Lihat gerakan sholat itu semua Allahu Akbar, kecuali tidak Sami'ul hamidah, tapi semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ketika kita dengar azan, ya, Allahu Akbar, kita juga menjawab dengan Allahu Akbar. Ya. Qomat Allahu Akbar lagi. Ya. Jadi berapa ratus kali kita sehari semalam itu bicara Allahu Akbar. Tapi dengan Pak ini dan Pak itu kok takut. Nah itu yang saya khawatir, ya, bahwa jangan-jangan di mata Allah tauhid kita ini masih kecampuran rawasibus syirik, ada kekotoran-kekotoran syirik, ya. Soal menduakan, ya kami takut dengan Allah, kami sholat, kami segala macam, ya. Tapi kami memang juga takut dengan apa? Dengan orang. Nah, jadi Muhammadiyah insya Allah akan dilindungi oleh pemilik jagat raya ini. Jadi ada rumus hukum besi sejarah, hukum besi sunnatullah, ya, di Quran ini yang berbunyi fa'amaz zabadu fayadhabu jufa'a wa amma manfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih untuk umplok, ya, itu akan hilang sirna di bawah angin. Tetapi apapun yang bermanfaat buat manusia, fayamkuthu fil ard, akan tetap tinggal di bumi. Jadi saya pernah ditanya teman dosen waktu itu, Mas Amin, Muhammadiyah bubarnya kapan? Bubar gundulmu. Loh kan Mas, aku takon tenan. Ya, saya tanya betul loh Mas Amin, kapan Muhammadiyah bubar? Ya udah, jawabannya jawaban Qur'ani, yaitu apa saja yang enggak bermanfaat itu akan sirna. Tapi yang memberikan manfaat buat manusia akan tetap tinggal di bumi ini. Ya. Jadi surat izin tinggal Muhammadiyah di bumi ini itu tergantung kita. Kalau kita masih seperti sekarang ini, insya Allah Muhammadiyah tetap akan dilindungi. Banyak orang yang jahil sama Muhammadiyah itu biasanya malah kualat. Ini menggunjing sedikit nggak apa-apa. Ya. Dulu ada Menteri Pendidikan namanya dua nabi, ya, dan ya, Nabi Dawud dan Nabi Yusuf, ya. Wah itu dengan Muhammadiyah benci sekali. Ya. Memang dia seorang ateis. Ya. Jadi ketika dia melayat rektor UGM Pak Suroso, ya, di Balai Irung Gajah Mada, saya amati pidato dia itu. Ya. Nggak ada kata-kata mendoakan mudah-mudahan almarhum diterima amal solehnya, mudah-mudahan di akhirat diampuni Allah, nggak ada itu. Ya. Jadi kita kenang kebaikan Saudara Suroso. Dia telah menjadi rektor di Gajah Mada, dia telah menunaikan tugasnya. Itu saja sambutan saya. Bayangkan.